Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, saya Rifki bin Akmal ingin menyampaikan buku agama Islam, pendidikan agama Islam kelas 10. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Cekidot. Baik, di sini saya ingin menjelaskan buku tentang pendidikan agama Islam SMA kelas 10. Di sini ada materi pertama, yaitu meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Maksud dari materi ini yaitu bertujuan mempelajari bab ini ialah diharapkan seluruh siswa dapat kompeten dalam membaca, menghafal, serta menganalisis ayat dan hadis mengenai bab ini, serta mampu menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, etos kerja, yaitu seperangkat perilaku positif dan pondasi yang mencakup motivasi yang menggerakkan mereka, karakteristik utama, spirit dasar, pikiran dasar, kode etika, kode moral, kode perilaku, sikap, aspirasi, keyakinan, prinsip, dan standar. Adapun dalil etos kerja yakni ada dalam Quran surah Asy-Syura ayat 7-8 yang artinya apabila engkau telah selesainya ini maksudnya dengan suatu kebajikan, teruslah bekerja keras untuk kebajikan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu berharaplah. Yang kedua, materi kedua yakni ada memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dan dengan syu'abul iman. Apa itu syu'abul? Yaitu cabang-cabang dari iman. Tujuan mempelajari bab ini ialah diharapkan siswa dapat menganalisis makna cabang-cabang iman, dapat mempresentasikan makna cabang-cabang iman, meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang, dan membiasakan sikap disiplin, jujur, serta bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Iman adalah kepercayaan yang dipercayai oleh seseorang yang berkenaan dengan agama, keyakinan kepada Tuhan, Nabi, kitab, dan sebagainya. Dalam ajaran agama Islam, iman berarti kepercayaan, keyakinan kepada Allah, nabi-nabi, serta kitab, yaitu Al-Quran dan lain sebagainya. Ada lagi yang menurut pandangan agama Islam, iman berarti meyakini dan hal mengenai iman ini telah dituliskan dalam Al-Quran, yang merupakan kitab suci umat muslim. Dalam beberapa surat seperti surat At-Taubah, Allah telah menerangkan mengenai keimanan yang diturunkan kepada umatnya. Baik, materi selanjutnya yaitu menjalani kehidupan penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Tujuan mempelajari bab ini ialah siswa diharapkan dapat menganalisis manfaat menghindari sikap berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Siswa menghindari sikap-sikap yang dijelaskan dalam materi ini, dan siswa terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan berfoya-foya adalah untuk menghambur-hamburkan uang atau harta di jalan yang tidak penting. Sama halnya dengan ria, sum'ah, takabur, dan hasad, yaitu sama-sama sifat tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ria membuat amal kebaikan habis sebab hanya ingin perhatian manusia, bukan Allah. Sum'ah hampir sama dengan ria. Takabur dapat membuat masuk neraka sebab sifat kesombongan hanya milik Allah. Hasad adalah sifat iri dengan orang lain yang mewah. Nah, di sini juga menerangkan bahwa dampak negatif dari sifat tercela tersebut ialah mengandung kesyirikan, yang berarti menodai tauhid, dan berarti pula tidak ikhlas tetapi mengasyikkan bagi nafsunya itu. Jadi dampaknya tuh, jika kita sudah mengenai dampak ini,
kita sudah meladeni nafsu kita. Jadi itulah yang mengasihkan. Padahal hanya sekedar pujian duniawi yang sesungguhnya tidak penting. Allah telah memperingati terkait perbuatan riya dan sum'ah ini dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 264, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hilangkan pahala sedekahmu dengan membicarakannya dan menyakiti hati yang kau beri, layaknya orang yang menginfakkan hartanya sebab riya kepada manusia. Baik, materi selanjutnya itu asuransi bank koperasi syariah untuk perekonomian umat dan bisnis yang maslahah. Tujuan pembelajaran ini ialah siswa mampu menganalisis implementasi fikih muamalah, meyakini bahwa ketentuan fikih muamalah adalah murni ajaran agama dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kepedulian sosial. Syariah secara sederhana ialah jalan yang jelas yang ditunjukkan Allah kepada umat manusia. Jalan ini berupa hukum dan ketentuan dalam agama Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi Muhammad, ijma, dan qiyas. Sistem keuangan syariah, termasuk sistem bank syariah, adalah sistem keuangan yang berprinsipkan kepada syariah, yakni berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Sistem ini merupakan kata perekonomian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijalankan serta dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Baik, materi selanjutnya yaitu meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Tujuan kita mempelajari materi ini, baik kita diharapkan siswa meyakini bahwa perkembangan peradaban Islam di Indonesia merupakan kehendak dari Allah, membiasakan kesederhanaan dan kesungguhan mencari ilmu sebagai cerminan meneladani peran tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia, menganalisis sejarah dan peran tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia, serta siswa diminta untuk membuat bagian timeline sejarah tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia yang ingin Anda bahas. Sikap dan cara kita menghargai atau meneladani ulama-ulama para pendahulu kita yakni adalah: 1. Tidak malas dan giat belajar. 2. Selalu mengajarkan sikap bijaksana. 3. Mengajarkan musyawarah dalam mencapai suatu keputusan. Baik, selanjutnya yaitu materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Tujuan mempelajari bab ini adalah diharapkan agar siswa meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina merupakan larangan agama dan agar dapat membiasakan sikap peserta didik untuk menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pergaulan bebas adalah sebuah tindakan yang dapat merusak akhlak pada diri seseorang. Alasan dilarangnya pergaulan bebas adalah karena secara etika sudah melanggar hukum yang berlaku serta yang nantinya berujung pada penjara serta masa depan kita yang akan suram. Selanjutnya yaitu materi hakikat mencintai Allah, khauf, roja, dan tawakal kepadanya. Jadi dalam materi ini tujuan mempelajari bab ini adalah untuk meyakini bahwa iman terdapat banyak cabang-cabangnya. Membiasakan perilaku cinta kepada Allah, khauf, roja, dan tawakal kepadanya. Menganalisis cabang iman hakikat mencintai Allah. Yang kedua, mempunyai rasa kasih sayang yang tinggi. Hikmah beriman kepada Allah dapat menjadikan diri lebih mengingat orang lain, seperti anak yatim, fakir miskin, dan menghargai sesama muslim dan orang lain. Hasilnya, sikap kasih sayang, jiwa sosial orang yang beriman kepada Allah sangat tinggi. Jadi dalam mencintai Allah dapat kita ungkapkan melalui lisan, meyakini dalam hati, dan melakukan dengan tindakan. Mengapa kita cinta kepada Allah? Karena Allah telah menciptakan kita dengan penuh kasih sayang. Materi selanjutnya itu menghindari akhlak madmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah. Tujuan mempelajari bab ini ialah untuk menganalisis manfaat menghindari sikap temperamen, menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani dalam kehidupan sehari-hari. Godop secara bahasa amarah, dalam bahasa Indonesia sama dengan marah, yaitu keadaan atau sifat seseorang pada saat ia merasa tidak senang hati karena dihina atau diperlukan dengan tidak sepantasnya dan lain sebagainya.
Cara menghindari godop atau marah yaitu satu, meredam rasa marah dengan cara menahan diri. Kedua, meredam rasa marah dengan cara beristighfar. Yang ketiga, meredam rasa marah dengan cara berwudu. Yang selanjutnya itu menerapkan al-kulliyatul al-khamsah dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan mempelajari bab ini ialah untuk meyakini bahwa al-kulliyatul al-khamsah merupakan 5 prinsip dasar hukum Islam, menumbuhkan sikap bijaksana dalam memecahkan masalah-masalah keagamaan, menumbuhkan kepekaan sosial di masyarakat. Al-kulliyatul al-khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, dan apabila hal ini tidak ada maka akan muncul kerusakan. Dalam istilah usul fikih, kata al-kulliyatul al-khamsah sering disebut dengan maqasidut al-khamsah, 5 tujuan, dan al-dariyatul al-khamsah, 5 kepentingan yang vital. Maka dapat disimpulkan bahwa al-kulliyatul al-khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, dan apabila hal ini tidak ada maka akan muncul kerusakan. Peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Nah, jadi tujuan mempelajari bab ini adalah untuk menganalisis peran tokoh ulama Islam di Indonesia dalam menyebarkan agama Islam, meyakini metode dakwah yang moderat, bi al-hikmah wal al-mau'iladatil hasanah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, membiasakan sikap kesederhanaan, tekun, damai, kesungguhan dalam mencari ilmu, dan semangat menghargai adat istiadat dan perbedaan keyakinan orang lain. Yang kedua, penyebaran Islam menggunakan media seperti wayang, gamelan, seni ukir, tembang Jawa. Ini pada umumnya dilakukan oleh para wali songo, salah satunya yakni Sunan Kalijaga. Cara dakwah menggunakan media kesenian ini dianggap lebih menarik sehingga banyak diterima dan diminati oleh masyarakat banyak. Saluran masuknya Islam ke Indonesia yang paling efektif adalah melalui perdagangan. Penyebaran Islam melalui perdagangan dianggap paling efektif. Alasannya adalah kegiatan ini melibatkan semua golongan masyarakat. Dan jadi kesimpulan dari semua buku yang kita bahas pada hari ini, yaitu di dalam buku ini sangat menarik dan tersusun secara rinci materi setiap perbabnya. Jadi memudahkan untuk para murid memahaminya secara bertahap dan juga memudahkan guru untuk meneranginya. Di dalam buku ini juga menyimpulkan pembelajaran-pembelajaran yang terdapat pada kehidupan sehari-hari, yang untuk bisa diambil hikmahnya dan menjauhi larangannya. Menurut saya hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang datangnya dari saya, kelebihannya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Rifki Nur Akmal mengucapkan terima kasih yang banyak-banyaknya, semoga ilmu kita bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.